oleh ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya saya absen dulu. Atau ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Agus, Hadir Bu. Arif, Hadir Bu. Masril, Hadir Bu. Nasila, Riyani, Intan, Rahmatia, Ferdi, Hadir Bu. Jelo, Hadir Bu. Sapri, Hadir Bu. Rifki. Alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya kita akan melakukan literasi Al-Quran. Dan literasi Al-Quran ini akan menjadi sebuah tema pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama membaca ayat di atas. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubasysyirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li-rabbih ghafura. Shadaqallahul azim. Selanjutnya profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama beriman, kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga berakhlak mulia, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Adapun profil pelajar Rahmatan lil Alamin yakni berkeadaban, dinamis, dan inovatif. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang Syu'abul Iman? Ada yang masih ingat apa itu Syu'abul Iman? Oke, silakan Riani. Oke, jadi Syu'abul Iman adalah cabang-cabang keimanan. Bahwasanya keimanan seseorang hanya dapat diukur dengan akhlak yang dia lakukan dalam kesehariannya. Kanan ada orang yang dengan mudahnya menghamburkan buahnya bertebaran di jalan, sementara di samping kirinya ada orang yang hidup di depan rumahnya. Kira-kira kenapa itu? Kenapa? Orang yang berpoya-poya. Jadi ada yang tahu apa itu hidup berpoya-poya? Menghamburkan uang. Oke, bagaimana contohnya hidup berpoya-poya? Silakan. Membeli barang tidak dibutuhkan secara berlebihan. Oke, jadi kalian sudah tahu apa itu hidup berpoya-poya, yakni menghambur-hamburkan uang dengan membeli apa yang tidak dibutuhkan. Jadi hari ini kita membahas tentang menghindari hidup berpoya-poya. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini, yakni peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat sebuah karya yang bermanfaat menghindari akhlak mazmumah hidup berpoya-poya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kalian amati sebuah teks di atas bahwa pengertian dari hidup berpoya-poya adalah sebuah sikap menghamburkan uang secara berlebihan dengan minim akan sebuah manfaat. Jadi bisa dipahami pengertian dari hidup berpoya-poya? Awal dari munculnya sikap hidup berpoya-poya karena adanya sebuah harta
tafsir yakni boros. Kedua sifat isra dan tafsir ini adalah salah satu sifat yang tidak bisa kita aplikasikan di dalam seharian kita. Kenapa? Karena sifat ini akan merugikan diri kita dan juga orang sekitar kita. Untuk memperkuat pembelajaran kita hari ini, kita juga akan mempelajari sebuah dalil larangan hidup berfoya-foya. Ada yang bisa bacakan ayat ini? Ada yang bisa coba Mas Rio dibacakan ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Oke. Terjemahannya silakan dibacakan juga. Sesungguhnya pengurus itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat tingkat kepada Tuhan. Oke, jadi ayat ini sudah jelas bahwa salah satu saudara syaitan adalah orang yang boros. Kira-kira di sini ada yang memiliki sifat boros? Misalnya ketika ada sebuah kenikmatan yang berlebih, kita membelikan apa yang kita beli itu secara berlebihan. Ada. Semua di sini tidak ada yang memiliki sifat boros itu. Selanjutnya kita akan mengamati sebuah tayangan video terkait apa itu perbedaan isyarat dan tafsir. Perbedaannya. Kalau tafsir artinya melampaui batas dengan cara misalnya tafsir itu artinya kita membeli sebuah apa dengan cara halal, tetapi dengan melampaui batas. Misalnya kita sudah memiliki sebuah misalnya tas dua, tapi kita membutuhkan lagi membeli satu karena sebuah gengsi. Sedangkan tafsir ini adalah salah satu sikap boros, di mana dia memberikan hartanya dengan cara yang salah, misalnya membeli barang yang haram kayak orang. Dari perilaku hidup berfoya-foya, yang pertama dampak negatifnya yakni terlalu mengurusi kebahagiaan duniawi melainkan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sikap iri, dengki dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan sikap pikir. Jadi ini ada 4 dampak negatif dari hidup berfoya-foya. Selanjutnya, cara menghindari hidup berfoya-foya. Yang pertama, prioritaskan sebuah kebutuhan dulu. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya yang sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Dan yang kelima, bertindak lebih dan berencana. Dan terakhir adalah rendah hati. Sampai di sini ada pertanyaan terkait pelajaran menghindari hidup berfoya-foya. Atau sudah dipaham semua? Sudah? Oke. Silahkan kalian berkumpul sesuai dengan nama di atas. Kelompok 1 silakan berkumpul dengan temannya, kelompok 2 dan 3 juga silakan berkumpul.
Tadi kelompok 1 minatnya visual ya. Kelompok 2 auditory. Kelompok 3 kinestetik. Nomor 1 tentang visual, mengamati sebuah gambar. Ini ada gambar 1 dengan 2, kemudian tulis pesan moral terkait dengan 2 gambar tersebut. Kelompok 2 itu mengamati sebuah video, karena kalian adalah kelompok auditory. Kalian menonton di HP-nya sebuah video, kemudian kalian lihat pesan moral terkait dengan gambar tersebut video ini. Kinestetik berarti lebih kreatif karena membuat sebuah kata-kata motivasi. Bagaimana, sudah dipahami? Ada temannya yang lebih domain? Silakan. Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai tugasnya? Sudah. Nanti yang presentasi? Siap. Oke, silakan mulai dari kelompok 1 visual. Nah, kita persilakan ke kelompok 1 terkait dengan visual untuk memaparkan hasil dari kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Gambar yang pertama, berlebihan dalam berbelanja. Belanja tanpa pertimbangan yang matang dapat berakibat pada pemborosan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Gambar kedua, menghambur-hamburkan uang bisa merugikan diri sendiri di masa sekarang dan masa depan. Bisa terlilit hutang, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Oke, kita hapus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, kelompok auditory. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Oke, silakan berdiri. Baik. Pada video yang saya ambil tadi, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh sombong atau angkuh dengan apa yang kita punya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, kita suruh berpakaian, makan dan minum, tetapi dilarang untuk berlebihan. Dan dalam Al-Quran surah Syura ayat 40, balasan suatu keburukan adalah keburukan setimpal memaafkan dan berbuat baik. Terima. Oke, kita hapus dulu untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok kinestetik. Sudah selesai juga? Oke, silakan berdiri untuk memaparkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Hiduplah dengan sederhana, hindari hidup berfoya-foya dan berlebihan. Sebab setiap kali tubuh kita dimanjakan, maka jiwa kita akan menjadi lemah. Dr. Aib Al-Qarni. Oke, terima kasih. Oke, kita hapus dulu untuk kelompok 3. Kesimpulan, ada yang bisa membacakan di atas selain terkait dengan kesimpulan hari ini? Saya silakan Darwan, silakan berdiri untuk membacakan. Kesimpulan nomor 1, harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakainya. Yang kedua, Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf, boros, tafsir dalam membelanjakan harta. Yang ketiga, tafsir atau boros adalah perilaku
membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hak. Yang keempat, seorang disebut berperilaku israf apabila dia membelanjakan harta melewati batas ketentuan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Itu Oke, dulu. terima kasih. Adapun refleksi hari ini bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, selalu menetapkan diri untuk menghindari sifat akhlak mazmumah, termasuk sifat hidup berpoya-poya. Oke, di sini ada tugas refleksi dan tugas struktur. Nah, tugas refleksi dan tugas struktur ini, kedua ini adalah salah satu tugas di mana kalian membuka HP-nya, kemudian kalian klik ini link, kemudian kita isi hasil jawaban kalian. Tujuannya apa? Tugas refleksi dan tugas struktur adalah hanya untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan dibuka HP-nya dulu. Oke, silakan dibuka HP-nya semua. Kemudian kalian buka link itu untuk mengukur tingkat kemampuan kalian. Pembelajaran kita hari ini kita lanjut kepada pembelajaran minggu depan, mempelajari terkait dengan akhlak mazmumah, menghindari hidup takabur. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.